Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran kita kali ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, kita kali ini yang kita bahas adalah materi matematika yang ada di bab 2 ini. Oke, jika sebelumnya di pembelajaran sebelumnya kita sudah Pak Wisnu tugaskan untuk mengerjakan ini di halaman 53, sekarang kita akan bahas bersama-sama. Ya, langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah faktor dari 8. Wah, kira-kira faktor dari 8 itu angka berapa saja yang kalian tahu? Ya, faktor dari 8. Coba kita tuliskan di sini. 8 itu bisa dengan 4 atau gini, 2 dikali 2. Nah, 2 dikali 4. Nah, sekarang kalau 4 itu kira-kira bisa didapat dari berapa ya? 2 dikali 2. Oke. Jadi faktornya 8 di sini bisa kita lihat berapa? Faktor prima yang merupakan bilangan prima dari 8 adalah ya 2 itu sendiri. Faktor dari 8 itu 2. Sedangkan faktor primanya juga 2. Nah, jadi kalau ada ditanyakan faktor seperti ini, ya bisa kita tulis yang ini saja, yang merupakan satu aja meski kalau ada yang sama. Nah, kalau faktorisasinya sekarang, kalau faktorisasi berarti semua faktornya kita tulis. Kalau ini karena faktor primanya itu 2 ada 3, ya kita tulis 2 ada 3. Oke, seperti ini. Sekarang faktor dari 27. 27 bisa didapat dari bilangan prima 3 dikali berapa? 9. Oke. Sekarang 3 dikali berapa? 9 itu. Yang bilangan prima. 3 dikali 3. Oke. Nah, kalau ini juga sama, berarti faktor dari 27 adalah 3. Kalau faktor prima dari 27 ya sama, 3. Kalau faktorisasi primanya ya 3 dikali 3 dikali 3. Nah, oke. Sampai di sini nggak ada yang bingung kan? Nah, kita lanjutkan ke 32. Kalau 32 itu bisa didapat dari 2 dikali berapa? 2 kali 16. Oke. Sekarang kalau 16 itu didapatnya dari berapa? 2 dikali 8. Oke. Sekarang kalau 8 itu didapatnya dari 2 dikali berapa ya kira-kira? Dikali 4. Nah, terakhir 2 dikali 2 dikali 2 dikali berapa ini? 2 dikali 2. Nah, 2-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang paling bawah ini yang akan kita tulis. Faktor dari 32. Nah, berarti ini. Oh iya, ini tadi salah, ada kesalahannya. Yang namanya faktor dari 8 ini berarti kita perlu menuliskan semuanya ini. Harusnya itu berarti 8 ini ada 4. Oke, kalau 27 ini ada 9 juga. Kalau 32 ini ada 16, 8, dan 4 ini juga perlu kita tuliskan. Oke, sekarang coba kita tuliskan dulu. Nah, kalau 16 berarti 3 ini 3 dan 9. Nah, terus kalau ini tadi 2 dan berapa ini? 2 dan 4. Nah, yang merupakan faktornya dari 8. Nah, terus yang ini tadi kalau 32 ada berapa tadi? Ada 32 sendiri.
Ya, oh iya, itu bilangan aslinya juga perlu kita tuliskan. Nah, 32, terus ada 16, ada 8, ada 4, ada 2. Nah, ini faktornya dari 32. Sedangkan faktor primanya, yang prima ini angka berapa? Ya, cuma angka 2 saja. Sedangkan faktorisasi primanya, nah ya bisa, berarti faktorisasi prima itu bilangan-bilangan prima kalau dikalikan bisa menjadi angka yang dimaksudkan. Kalau di sini 32, berarti ya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, 2-nya ada 5. Jadi 2 kalau ada 5 dan semuanya dikalikan itu bisa menjadi 32. Oke, ya ini tadi ada kurangnya, ada berapa yang belum itu tadi? Ada 8 itu sendiri dan 1. Oke, kita ingat kalau 1 itu bukan bilangan prima. Ada 27 itu sendiri dan 1. Nah, oke, kira-kira seperti ini. Oke, kalau sudah selesai, sudah jelas, Pak Wisnu akan hapus semuanya. Nah, kita lanjutkan sekarang ke sini dia. Oke, faktor prima dari 18. Terus berapa lagi? 24, 45, dan 88. Tapi kali ini kita tidak pakai cara yang sebelumnya, kita pakai ini, pohon faktor. Oke, Pak bisa perbesar biar lebih terlihat dan gampang. Nah, sekarang 18 kira-kira bisa disusun dari apa? Nah, untuk memudahkan pohon faktor ini biar lebih gampang, pastikan yang ada di sebelah mana ini? Di sebelah kiri ya, karena kita menulisnya dari kiri. Di kiri ini kita tuliskan selalu adalah bilangan prima yang bisa membagi bilangan yang atasnya ini. Kalau kanannya boleh tidak prima. Tapi kalau karena 18 kita bagi adalah bilangan yang genap, bisa kita bagi dengan bilangan prima berapa? 2. 3 juga bisa, 2 juga bisa. Sekarang kalau kita bagi 2, hasilnya adalah 9. Kalau 9 kita bagi berapa kira-kira yang bisa? Yaitu dibagi 3. Hasilnya adalah 3. Nah, ketika diminta faktor prima seperti ini, yang perlu kita tuliskan adalah yang ini saja yang ada di sini. Nah, kalau faktor, sekali lagi, kalau faktor tuh yang dituliskan kalau ada yang sama, nah seperti ini, 3-nya ada 2 cukup 1. Oke. Nah, kalau faktor primanya berarti berapa ini tadi? Ya, 2 dan 3. Oke. Kalau faktorisasi primanya, nah kita perlu tuliskan semuanya. 2 dikali 3 dikali 3. Oke. Ini faktorisasi primanya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke sebelahnya, yaitu langsung di 3 aja, yang 2 ada di bawah soalnya. Sekarang 45. Nah, 45 biar gampang ini kita bagi berapa? Yang bilangan prima bisa bagi 45. Oke, yaitu ya 5. Nah, 5 itu juga bilangan prima, jangan lupa. Kalau 45 dibagi 5 hasilnya adalah 9. Nah, kalau 9 dibagi bilangan prima, berapa kira-kira yang ada bilangan primanya? Ya, sama seperti sebelumnya, 3. Dan hasilnya adalah 3. Oke. Dan sekarang coba kita tuliskan di sini. Nah, faktor primanya ya ini ada 5, ada 3, ini faktor primanya. Dan faktorisasi primanya berarti ya ini yang Pak Wisnu lingkari biru ini. Ini faktorisasi primanya. Nah, biar nggak bingung. Oke. Nah, faktor primanya ada 5 dan 3 di sini.
Sedangkan faktorisasi primanya ada 5 dikali 3 dikali 3. Oke, sudah cukup jelas? Kalau sudah, Pak Wisnu hapus, kita lanjut ke nomor 2 dan 4. Nomor 2 dan 4 sekarang. 24, kira-kira yang bisa membagi 24 itu berapa? Ya, bisa dibaginya dengan bilangan prima, yaitu 2. Hasilnya adalah 12. Oke, sekarang 12 bisa dibagi dengan bilangan prima berapa? Ya, bisa dengan 2 lagi, hasilnya adalah 6. Nah, 6 bisa dibagi dengan bilangan prima berapa? 2 lagi, hasilnya adalah 3. Oke, sekarang kita lingkari dulu kira-kira yang merupakan faktor primanya. Kalau ada yang kembar cukup dituliskan 1 kalau faktor itu ya. Nah, 2-nya ada 3, cukup kita pilih 1. Dan sekarang faktorisasi primanya. Kalau faktorisasi primanya berarti faktor-faktor yang ada di sini yang prima. Kalau dikalikan, oke, jadi 2 di sini, 2 dikali 3. Nah, ini merupakan faktorisasi primanya. Jadi yang merah ini faktor prima, yang biru ini faktorisasi primanya. Oke, sekarang kita coba tuliskan faktor primanya adalah angka 2 dan 3 di sini. Sedangkan faktorisasi primanya adalah 2 dikali 2 dikali berapa lagi? 2 lagi dikali yang terakhir adalah 3. Oke. Sekarang ke nomor 4. 88. Kita bisa bagi dengan angka berapa? 2. Hasilnya adalah 44. Oke, kalau 44 bisa dibagi dengan bilangan prima berapa? Ya, 2 lagi. Hasilnya adalah ya 22. 22 bisa dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 11. Nah, 11 ini apakah juga bilangan prima? Iya, 11 juga bilangan prima. Oke, sekarang kita lingkari mana yang termasuk ke dalam bilangan faktor primanya. Oke, di sini faktor primanya adalah angka 2 dan 11. Sedangkan faktorisasi primanya adalah angka 2 ini, lalu 2 ini, dan 2 yang ini juga angka 11 ini. Jadi kalau kita tuliskan ke dalam jawaban di bawahnya ini, faktor primanya adalah kira-kira berapa faktor primanya ini? 2 dan 11. Sedangkan faktorisasi primanya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 11. Oke, itu saja. Silakan yang masih belum paham bisa diulangi penjelasannya Pak Wisnu, atau yang jawabannya masih salah silakan bisa disalin untuk membenarkan jawabannya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, di materi berikutnya terakhir kita sudah membahas tentang soal. Kali ini kali ini silakan dibuka bukunya di halaman 56. 56 itu kita akan bahas tentang kelipatan persekutuan dari 2 bilangan. Oke, dibuka di halaman 56 sudah. Bagaimanakah cara menentukan kelipatan persekutuan dari 2 bilangan? Perhatikan contoh berikut. Oke, kelipatan persekutuan dari 2 bilangan apa sih lah? Apalagi ini ada kelipatan persekutuan 2 bilangan. 2 bilangan bersekutu, begitukah? Nah, coba kita lihat. Kelipatan persekutuan dari 2 bilangan. Contohnya adalah
Tentukan kelipatan 3 yang kurang dari 20, tentukan kelipatan 2 yang kurang dari 30. Oke, jawabannya kelipatan 3 yang kurang dari 30 adalah ada 6, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan 27. Sedangkan kelipatan 2 yang kurang dari 30 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, dan 28. Dari bilangan-bilangan kelipatan 2 dan 3 tersebut, kamu dapat menemukan bilangan-bilangan yang sama, yaitu 6, 12, 18, dan 24. Bilangan-bilangan yang sama dari kelipatan 2 bilangan ini disebut kelipatan persekutuan. Jadi, kelipatan persekutuan dari 3 dan 2 yang kurang dari 30 adalah 6, 12, 18, dan 24. Jika kamu membagi 6, 12, 18, dan 24 dengan 3, maka kamu akan menemukan bagian tanpa sisa, yaitu 6 dibagi 3, 2, 12 dibagi 3, 4, 18 dibagi 3, 6, dan seterusnya. Begitu juga jika kamu bagi 6, 12, 18, dan 24 dengan 2 akan menemukan pembagian tanpa sisa. Nah, yang dimaksud dengan kelipatan persekutuan ini adalah kelipatan yang memiliki hasil yang sama dengan bilangan yang lain. Misalkan ini kayak 3 dan 2 ini. Nah, kelipatan persekutuannya ada 6, 12, 18. Nah, itu bilangan-bilangan yang kurang dari 20. Sampai tadi ada berapa tadi? Yang paling tinggi ada 24 ini. Ada 6, 12, 18, dan 24. Itu merupakan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Oke, nah sekarang coba ini tentukan kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan berikut. Kerjakan di buku latihanmu, ada 3 dan 7 yang kurang dari 85. Jadi kalian menuliskan bilangan-bilangan hasil perkaliannya 3 dan 7. Nah itu dulu dicari, kira-kira yang hasilnya kurang dari 85 itu berapa saja. Dan kelipatan kemudian dari situ kalian cari yang hasilnya itu sama. Kira-kira 3 dan 7 itu punya hasil sama di berapa ya? Kalau Pak Wisnu melihat sih kayaknya paling kecil ya 21 mungkin. Coba nanti dicari tahu lagi. Oke, dan selanjutnya yang ini, yang nomor 2, 3, dan 5 antara 20 sampai dengan 65. Terus 4 dan 12 antara 10 dan 99. Nanti silakan ini dikerjakan. Nah, itu mencari yang namanya kelipatan persekutuan. Ya, jadi nilai-nilai yang sama antara 3 dan 7, perkalian 3 dan 7, perkalian 3 dan 5, 4 dan 12 itu merupakan kelipatan persekutuannya. Oke, sekarang coba kita lihat KPK dari 2 bilangan. Ini contoh yang lebih nyata. Kalau tadi kan cuma angka-angka saja, kita kadang kurang begitu mengerti kalau hanya perhatikan angka. Sekarang kalau ini di kehidupan nyata, kira-kira fungsinya kelipatan persekutuan itu untuk apa sih? Oke, pada tanggal 1 Januari 2016, Ucok dan Andi berenang bersama-sama. Ucok berenang setiap 6 hari sekali, sedangkan Andi berenang setiap 8 hari sekali. Pada tanggal berapa mereka akan berenang bersama-sama lagi untuk kedua kalinya? Untuk menyelesaikan masalah ini, kamu harus menentukan KPK dari 2 bilangan, yaitu KPK dari 6 dan 8. Oke, kita sebelum membicarakan ini kan sudah KPK ya, tadi kan kelipatan persekutuan. Nah, sekarang Pak Wis contohkan apa itu KPK. Nah, KPK itu singkatan atau kependekan dari kelipatan persekutuan terkecil atau kelipatan persekutuan kecil. Contoh simpelnya yang paling sederhana seperti ini tadi. Ada bilangan 2 dan 3. Nah, atau jangan 2 dan 3 lah. Ada 4 dan 3. Oke. 4 dan 3. Coba kelipatannya 4 itu ada berapa sih? Nah, ada 4. Itu kelipatan 1. Kelipatan 2-nya ada 8. Kelipatan 3-nya ada berapa? 12. Kelipatan 4-nya ada 16. Oke. Sedangkan 3 kelipatan 1-nya ada 3, lalu ada 6, ada 9, ada 12, ada 15. Nah, coba kita lihat di sini.
di sini ada angka yang merupakan kelipatannya, yaitu angka berapa? Ya, bisa kita lihat angka 12. 12 ini merupakan kelipatan dari 4 dan 3 ini. Yang paling apa? Yang paling kecil. Jadi KPK itu seperti ini. Kelipatan persekutuan kecil. Jadi kelipatan antara dua bilangan yang paling kecil atau yang sama tapi yang paling kecil. Oke. Nah, ini dari dua bilangan bisa mencari secara sederhananya seperti ini. Nah, misalkan ini pada tanggal 1 Januari Ucok dan Andi berenang bersama-sama. Ucok berenang setiap 6 hari sekali, sedangkan Andi 8 hari sekali. Oke, berarti mencari kelipatan persekutuan kecilnya dari 6 dan 8. Nah, maka di situ mereka akan terlihat kira-kira kapan mereka akan berenang lagi. Kalau 6 dan 8, ada yang tahu KPK-nya atau hasil perkalian yang sama yang paling kecil itu berapa antara 6 dan 8 ini? Sudah ada yang memahami? Ya, kira-kira adalah, coba kalau sudah ada yang tahu, coba kita buktikan. Oke, akan Pak Wisnu buktikan di bawahnya sini. Kita cari perkalian 6 dan 8. Perkalian 6 dulu. 6. Nah, perkalian 6. Nah, kira-kira ini apa ya? Kelipatannya. Ada 6 kelipatan pertama, terus ada 12 kelipatan kedua, ada 18 kelipatan ketiga, ada 24 kelipatan keempatnya, ada 30 kelipatan kelima, dan ada 36 di kelipatan ke-6, terus ada 42 di kelipatan ke-7, dan ada 48 di kelipatan ke-8-nya. Sekarang kita coba dengan bilangan satunya, yaitu berapa tadi? 8. Oke, 8. Kalau 8 itu kelipatan pertamanya adalah 8, lalu ada 16, lalu ada 24. Nah, setelah 24 ada berapa lagi kira-kira? 24, lalu ada 32. Nah, setelah 32 ada 40, ada 48. Setelah 48 ada 56. Setelah 56 ada 64. Oke. Setelah 64 ada 72, lalu 80. Oke. Ini kelipatannya 8 dan 6. Nah, bisa langsung kita lihat di sini kelipatan persekutuan terkecil atau kelipatan persekutuan kecilnya antara 6 dan 8 ini berarti yang sama angka berapa? Yang paling kecil. Oke, ini 6 dan 8 beda, 12 dan 8 beda, 18 dan 8 pasti beda. Oke, 6 dan 16, nah, langsung saja. Nah, sama-sama ada 24-nya. Jadi 24 ini merupakan KPK dari 6 dan 8. Nah, jika mereka berenang bersama itu di tanggal 1 Januari, berarti tanggal berapa mereka akan berenang bersama lagi? Yaitu di tanggal 24 Januari atau 24 hari kemudian. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ini sebelumnya kamu telah pelajari kelipatan persekutuan dua bilangan. Materi tersebut digunakan untuk menentukan KPK dari dua bilangan. Terdapat 3 cara menentukan KPK dari dua bilangan, yaitu menggunakan himpunan faktor persekutuan, pohon faktor, dan tabel. Coba kita lihat. Nah, oh iya, tadi kan 24 ya, itu ketemunya kan 24. Jadi tanggal 1 ditambah 24-nya, jadi tanggal 25, bukan tanggal 24. Jadi tanggal 1. Nah, 24 hari setelah tanggal 1 Januari ini. Oke, sekarang kita simak dari buku kira-kira bagaimana menentukan KPK dari dua bilangan dengan menggunakan himpunan faktor persekutuan. Langkah-langkah untuk menentukan KPK dari dua bilangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kelipatan dari masing-masing bilangan. Kemudian menentukan kelipatan persekutuan dari dua bilangan tersebut. Ketiga, menentukan kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan. Nah,
Dengan langkah-langkah tersebut, kamu dapat menentukan pada tanggal berapa Ucok dan Andi akan berenang bersama-sama lagi untuk kedua kalinya. Kamu harus menentukan KPK dari 6 dan 8. Perhatikan langkah-langkah menyelesaikan berikut. Nah, ini. Oke, ini sama seperti yang Pak Wisnu tunjukkan. Nah, menentukan kelipatan persekutuan 2 bilangan tersebut. Kelipatan persekutuan 6 dan 8 adalah 24 dan 48 seperti tadi. Menentukan kelipatan persekutuan terkecilnya jadi 24. Oke, jadi intinya ini sama dengan yang Pak Wisnu sampaikan tadi. Dan yang perlu diperhatikan kalau mereka berenangnya tanggal 1 Januari 2016. Nah, di sini berarti karena KPK-nya ketemunya adalah 24, jadi 24 hari setelahnya. Jadi tanggal 1 ditambah 24 hari berikutnya adalah tanggal 25 Januari. Seperti itu. Oke. Kemudian ini ada contoh lagi, tentukan KPK dari 4 dan 6. Nah, kira-kira berapa ini? Ketemunya adalah 12. Nah, ini yang paling kecil. Nah, setelah ini coba kalian tentukan KPK dari ini. Angka di mari berarti 10 ini. Sampai 6 ini. 1 sampai 6. Oke, silahkan setelah ini dikerjakan dengan mandiri. Tapi masih boleh bertanya, nggak apa-apa. Ini bukan ulangan. Boleh bertanya kalau tidak paham, tapi diusahakan semandiri mungkin dan tetap belajar. Itu yang bisa Pak Wisnu sampaikan di kesempatan kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, selamat mengerjakan, selamat belajar di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Pak Wisnu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dadah.